tiba di ruang penambangan Kota Bandung. Kunjungan kerja Wali Kota Bukit Tinggi beserta rombongan di pemerintah Kota Bandung pada hari ini, Senin 30 Mei 2016 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin, untuk mengawali acara, mari kita ikuti bersama uraian maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Bukit Tinggi yang terhormat Bapak Ramlan Nurmati SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil. Yang kami hormati Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bukit Tinggi. Mungkin sekalian perkenalkan Pak, kami perkenalkan, kami rombongan dari Bukit Tinggi hadir dari Pak Wakil Wali Kota. Kita dari Bukit Tinggi sudah sampai di Kota Bandung ini dalam rangka tujuan kerja sekalian melihat dan membagi tingkat pengalaman keberhasilan Pak Ridwan Kamil di kota ini dalam berbagai hal barangkali. Dan selanjutnya tentu salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Wali Kota yang kami hormati, pertama tentu terima kasih, ini kami sudah diterima di Bandung dengan di pemerintah Kota Bandung. Tentu maksud dan tujuan kami jelas bahwa antara Bukit Tinggi dan Bandung ini sebenarnya banyak persamaan Pak. Yang pertama udaranya, alamnya, dan termasuk daripada kontur-kontur daerah yang hampir sama. Intinya kalau di Bandung dingin, jadi Bukit Tinggi juga Pak dingin, tidak banyak beda gitu kan. Pak Ridwan Kamil juga pernah ke Bukit Tinggi. Jadi sebelum saya mau jadi masuk ikut pilkada, saya pernah ketemu beliau di kafe, ngobrol-ngobrol sampai malam, diajak Pak Ridwan Kamil ya kan jalan-jalan di Kota Bandung. Jadi beliau termasuk juga ikut mendoakan saya dulu. Saya doakan Pak Ramlan katanya mudah-mudahan menang. Alhamdulillah, dari itu juga sudah 3 bulan Pak, 3 bulan lebih 10 hari lah paling-paling kami ini memimpin kota ini ya kan. Ya, alhamdulillah apa yang saya lihat di Bandung saya coba juga menerapkan di Bukit Tinggi, lebih-lebih soal penataan dan kebersihan kota. Dan kita berdoa mungkin alhamdulillah Pak, sudah lama Bukit Tinggi tidak dapat liburan, mungkin kami dapat ini tahun ini dapat ya kan. Dan baru juga kami menerima pengalaman dari BPK Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat, yaitu WTP Murni. Jadi dari ini tentu kami ke Bandung karena kami melihat dan banyak perkembangan di kepemimpinan Bapak ya kan. Tentu kami ingin yang bisa kami bawa ke daerah ini yang akan kami pelajari di sini. Dan tentu pengalaman-pengalaman perjuangan Kamil termasuk daripada penataan, perparkiran, taman-taman kota, kami lihat sangat menarik sekali ya kan. Ya, artinya masuk ke kantor kotanya pada senang kan, lihat bunga, lihat ada air mancur dan macam-macam yang kami rasakan di sini. Tentu juga Bukit Tinggi sudah sama kita ketahui bahwa Bukit Tinggi ini Pak Wali Kota, kita ini termasuk kota tua. Kita ini adalah kota pariwisata, ya kan? Kota pendidikan, kota perdagangan jasa, dan kota pendidikan. Malahan kalau di Bukit Tinggi ini satu-satunya terminal Pak, terminal tipe A yang sangat aktif Sumatera Barat hanya Bukit Tinggi malah. Itu maka dikatakan kota perdagangan kita. Dan kita Bukit Tinggi inilah kota pariwisata, termasuk kota Bukit Tinggi itu kota sejarah. Jadi Bukit Tinggi ini pernah menjadi ibu kota kabupaten malah dulu, pernah menjadi ibu kota Sumatera Tengah, pernah menjadi ibu kota Sumatera, dan pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia malah. Itu PDRI. Jadi antara Bukit Tinggi, Jakarta, Jogja, dan Bandung itu ada sejarah-sejarah yang ada di Bukit Tinggi. Jadi dari itu tentu Bapak sekalian, kami di Bukit Tinggi ini karena luasnya kecil, tidak seluas Kota Bandung, kami cuma luasnya 25 km persegi, 25 km persegi, dan inilah kota nomor 2 Sumatera Barat. Dan kecamatan cuma 3 Pak, kecamatan 3, tapi kalau jumlah penduduk siang dan malam beda. Kalau malam siang hari bisa sampai 500.000, tapi kalau malam itu penduduk asli tinggal 114.000 cuma lagi. Inilah kondisi kota ini, dan orang pedagang Bukit Tinggi bekerja ya kan, dan sekolah dan balik lagi ke
kabupaten. Dan Bukit Tinggi ini terletak di bagian Sumatera Barat bagian utara. Kita ini dikelilingi oleh 8 kabupaten kota. Jadi kita letak di tengah, dan tentu dengan terletak ini sangat strategis dan ini akan menguntungkan bagi kota Bukit Tinggi. Jadi inilah kondisi kota, dan di Bukit Tinggi ada Ngarai Siano, ada Lubang Jepang, ada Benteng Fordeko, dan ada Jam Gadang. Di Jam Gadang inilah Pak Wali Kota ada beberapa luas daerah ini akan kami jadikan daerah pedestrian. Ini akan kami tata, seolah tahun ini sedang kami desain, dan bagaimana daerah pedestrian ini akan bisa terwujud pada tahun 2017. Sebab daerah pedestrian ini di Indonesia tidak banyak kota-kota yang melakukan. Kalau nggak salah sekitar 14 atau 18 kota cuman yang melakukan daerah pedestrian. Ini termasuk Bukit Tinggi, bagaimana dijadikan daerah pedestrian dan bisa kunjungan wisata itu bertambah. Jadi orang datang ke Bukit Tinggi yang banyak itu kalau dari Malaysia, termasuk ke Bandung. Jadi saya tanya orang Malaysia ke Bandung, sekarang lebih banyak ke Bandung mungkin Pak Wali kepada Bukit Tinggi. Jadi karena mungkin di Bandung lebih bisa belanja di sini dan nikmati yang lain-lain. Dan ini pun sebenarnya Malaysia juga termasuk daripada sasaran kota Bukit Tinggi untuk menggarap daripada tamu-tamu yang akan masuk ke Sumatera Barat, karena dekat dari Malaysia ke Bukit Tinggi dan ke Sumatera Barat. Dan juga dari persoalan pendidikan, Pak Wali, warga kami juga banyak di Bandung. Wali masyarakat kita banyak kota Bandung, baik yang berdagang, yang bekerja maupun jadi mahasiswa. Lebih orang Sumatera Barat dan Bukit Tinggi ini banyak. Malah juga dulu pesawat pun ada dari Bandung langsung ke Padang. Ini pernah, ya kan. Dan juga tentu dengan kondisi kota ini Bukit Tinggi kotanya kecil dan Bandungnya kotanya besar, ya kan. Tentu ada hal-hal yang bisa kita ambil dan kita bawa ke Bukit Tinggi. Itu barangkali Pak Wali yang bisa kami sampaikan. Dan tentu sekali lagi terima kasih atas kami terima di kota ini, ya kan. Dan tentu kita ingin minta masukan dari beliau, ya kan. Terima kasih, kami sudah berbicara topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bukit Tinggi, para pejabat dan tamu-tamu undangan sekalian yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di hari Senin ini. Tiada lain tidak bukan kita mencari hikmah, mencari ilmu dan berbagi pengalaman, kira-kira begitu. Selamat datang di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri memang saya selalu bilang miniatur Indonesia, karena semua permasalahan ada di sini, inspirasi juga ada di sini, sehingga pengalaman-pengalaman itu bisa kita bagi kepada pemerintah kota kabupaten lain yang ingin mencari pengalaman yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kemudian menurut orang Bandung yang terlihat di jalan itu adalah masalah sampah. Nah, untuk masalah sampah ini ada rumus matematikanya ternyata, Pak. Ada manusia bersih, tidak ada manusia. Ada pasukan pembersih menjadi lebih bersih, tidak ada ya kurang. Jadi saya menambahi hampir 3.000 orang, 1.500 petugas sampah baru, karena Bandung luas sekali, dan 1.500 penggali gorong-gorong supaya nggak mampet. Jadi apa yang kami lakukan, kami belanja SDM, Pak, dan pekerja mereka tiap hari. Nah seperti ini, karena ternyata waktu saya datang jumlah yang ada di PD kebersihan, kalau di kami atau dinas kebersihan itu kurang. Jadi sederhana aja, nambahin orang aja. Dan kerjanya kalau sebelum jam kerja harus sudah nggak ada kerjaan. Ini kerjanya subuh, Pak. Kerjanya subuh saat orang tidak ada. Pada saat orang mau sekolah, mau kerja, jalanan sudah bersih karena kerjanya subuh. Kira-kira seperti itu. Itu gerakan pungut sampah itu Senin, Rabu, Jumat. Sekolah
di radius 100 meter dari sekolah atau kantor. Jadi kombinasi menambah SDM, berubah budaya, dan lain-lain. Nah itu apa yang kami lakukan karena masyarakat menuntut wali kota memperlihatkan perubahan yang terlihat oleh masyarakat, yaitu di jalan. Nah, selain itu kita memperbaiki kondisi trotoar. Ya. Kita mulai dulu di kota tua, di daerah di mana turis memang akan banyak berinteraksi seperti yang Bapak alami di Braga dan Asia Afrika. Itu waktu awal tahun saya menjabat, Pak, nggak ada yang jalan-jalan di Asia Afrika, Pak. Alam hati boro-boro. Sekarang mah rame. Nah, rumusnya saya namakan panca trotoar. Jadi ada Pancasila, panca trotoar. Panca trotoar itu artinya Bapak pilih jalan-jalan istimewa, ya, saya lebarkan. Kalau di kami ini bukan melebarkan jalan, tapi melebarkan trotoar. Saya bilang ke Dinas Bina Marga, kalau kita bisa nambah setengah meter, tambahin. Kalau bisa nambahin semeter karena jalurnya satu arah, menurut kepolisian tidak ada masalah, lebarin semeter. Jadi kota itu buat manusia, bukan buat kendaraan. Lalu Bukit Tinggi cuacanya enak, ya. Nah, foto yang barusan aja, ya. Nah, misalkan seperti ini, ya. Saya lebarin. Nah, panca trotoar itu satu, harus ada kursi, Pak. Karena kalau tidak ada kursi, orang tidak duduk, tidak ada rasa kemanusiaannya hilang. Di Bandung itu orang duduk ngobrol, jadi lebih ramah orang-orang Bandung. Gara-gara kursi sebenarnya sederhana. Kita beli jadi. Ya. Kemudian pada trotoar itu kursi, kedua lampu. Jadi kita belanja lampu baru, desain khusus supaya pangling supaya kesannya baru, gitu kan. Yang ketiganya harus ada bunga, ya, supaya asri, ya. Kemudian keempatnya ada papan informasi, kelimanya ada bola pengaman. Jadi bola-bola batu itu sebenarnya untuk mengamankan pejalan kaki dari mobil atau motor yang mungkin membahayakan pedestrian. Nah, itu kemudian taman kita perbaiki karena tidak mahal. Gitu. Hanya bedanya di Bandung ini taman itu kita beli tema. Kalau Bapak punya 10 taman, seorang akan bertanya apa bedanya taman nomor 1 dengan nomor 9, sama ada rumputnya, sama ada bunganya, sama ada pohonnya, kan. Kalau kita dibikin tema supaya sama-sama ada pohon, ada rumputnya, tapi kegiatan manusianya bentuknya beda. Kalau pepak itu untuk hewan peliharaan, ya. Kalau fotografi, orang pameran fotografi di situ, jadi pameran fotonya outdoor. Ada taman film, setiap hari nonton film seperti ini, kan, ya. Ada taman musik, orang main musiknya outdoor di situ. Sehingga warga itu berwisata dengan menu kegiatan yang berbeda-beda. Minggu ini saya ke taman air ini, minggu berikutnya saya ke taman fotografi, minggu berikutnya saya ke taman musik dan seterusnya. Jadi itu cara kita menunjukkan perubahan. Nah, itulah contoh ekspektasi masyarakat yang berhubungan dengan yang terlihat. Dan kalau Bapak butuh arsitek atau apa, dengan senang hati kami bisa bantu juga kalau memang membutuhkan. Nah, yang kedua adalah masalah yang tidak terlihat, gitu ya, saya sebutkan. Yang tidak terlihat itu reformasi birokrasi. Yang tidak terlihat itu hubungan dengan DPRD, hubungan dengan Muspida dan lain sebagainya. Raport dari pusat,
dan seterusnya. Nah, satu yang kami lakukan adalah kami gunakan teknologi. Saya tidak terlalu percaya kalau ada orang biasa negatif, terus kita nasihatin Pak dengan ceramah dan ayat-ayat gitu ya. Di depan kita iya, belakang kita mana tahu kan. Nah, karena saya tidak terlalu yakin hati manusia bisa berubah, saya gunakan teknologi. Ya udah, perilakunya aja yang kita hilangkan karena dikunci sistemnya. Contoh, dulu sebelum saya masuk Pak, penerimaan siswa itu gimana kepala sekolah Pak? Kepala sekolah boleh menentukan yang atur-atur. Kepala sekolah ini datangnya orang, kepala sekolah ini digoda-goda, kepala sekolahnya tidak istiqomah, ada kursi kosong, dijual lah kalau di Bandung sampai 20 juta Pak. Kepada name yang jelek, kalikan ratusan kursi, 20 miliar uang haram per bulan, per tahun. Kedua, perizinan kita dibagi dua, menengah besar dan menengah kecil atau mikro. Untuk menengah besar kita sudah online, ini juga baru setahun. Dulu Pak, kalau ada orang mau minta izin, calo-calo udah nungguin di depan pintu. Kalikan puluhan, kalikan ribuan per tahun, miliar-miliar itu seliweran uang-uang yang tidak semestinya. Akhirnya kita bikin online, daftarnya online, dokumen persyaratan juga di-scan, dikirim online, bayarnya transaksi online, terus dokumen izin kita kirim pakai tukang pos ke rumah. Jadi nggak pernah ada pertemuan pemohon izin dengan petugas. Di mana ada pertemuan manusia dengan manusia, terjadi hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, berikutnya adalah melatih birokrasi supaya lebih melayani. Tanyanya juga, Bapak tahu dari mana bahwa si PNS itu melayani warga dengan sepenuh hati kan? Nah, salah satunya saya wajibkan setiap dinas punya media sosial. Coba ke Twitter, salah satunya Twitter. Jadi saya wajibkan setiap dinas SKPD terkait harus melaporkan kegiatannya dalam bentuk foto kalau di Bandung. Kenapa foto? Foto nggak bisa dibohongin. Kalau laporannya tekstual itu masih bisa dibohongin. Kalau foto dinas jalan, dia akan motret tiap hari jalan yang bolong, setelahnya ditambal. Sebelumnya tidak tertib, setelahnya tertib. Kelurahan juga wajib ya. Jadi kelurahan tiap hari memposting kerja bakti apa. Sehingga Bapak tinggal, kalau Bapak tidak ada di lokasi, lagi di Jakarta, lagi di mana, tinggal buka akun masing-masing dari kelurahan, kecamatan, dan dinas, tahu oh hari ini mereka kerja apa. Pada saat warga bertanya, Pak Wali kerjanya apa sih? Si dinas anu gitu kan, Bapak tinggal forward aja gitu. Tapi kalau nggak ada sistem interaksi begini, kembali lagi, kita tahu dari mana mereka bekerja apa. Jadi setiap hari Pak, kami kan ada 151 kelurahan, ada 30 kecamatan, ada dinas 20-an dan sebagainya, total 200. Jadi per hari saya itu menerima berita 200 dengan sistem ini. Dan beritanya foto semua dengan teks ya kan. Kalau komplain kelurahan ke kelurahan, terdistribusi sekarang. Ya kan? Nah, kalau laporannya sifatnya umum, kalau tadi itu raport untuk kewilayahan Pak ya, camat dan lurah. Kalau ini itu lapor secara umum, coba ke lapor. Jadi lapor ini artinya warga komplainnya online, bisa pakai SMS 1708. 1708 atau bisa pakai media sosial, tapi kebanyakan SMS masih porsi paling besar. Bapak bisa adopsi ini. Satu komplain Pak, itu satu halaman. Jadi kalau ada 1000 komplain, 1000 halaman. Jadi Pak Wali mau ngecek komplain nomor 750, tinggal dibuka aja. Nanti setiap komplain ada percakapan antara warga komplain dengan operator. Sampai kata si warga, makasih Pak, masalahnya selesai, baru kita hitung sebagai hijau. Artinya masalahnya sudah selesai. Kalau masih sedang proses, itu kuning. Direspon tapi masalah belum selesai. Nanti sama juga tiap bulan
tim lapor ini masuk ke saya, mana yang dari ribu-ribu komplain sudah hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Nah, ini mungkin yang paling cepat bisa dilakukan. Bapak punya satu operator yang mendistribusikan laporan, jadi 1708 masuk ke dia, langsung dia distribusikan. Oh, ini masalah di SUB, ini masalah Pol PP, ini masalah itu juga. Di tiap-tiap dinas ada operatornya juga yang bilang ke bidangnya gitu ya, bidang anu nih ada komplain. Nah, kita maksimal 3 hari harus selesai. Disinilah apresiasi warga menjadi naik, karena dia tahu bahwa komplain itu pasti sampai, bahwa komplain itu pasti ditindaklanjuti, bahwa ada janji permasalahan 3 kali 24 jam itu harus ada penyelesaian. Ya. Nah, akibatnya apa Pak? Akibatnya alhamdulillah sakit kita, kinerja birokrasi akuntabilitas dari ranking ratusan sekarang ranking 1 nasional. Ini satu-satunya kota yang sakitnya A, nilainya 80, itu Kota Bandung, dari nilainya 50 CC. Nah, kalau Bapak timnya juga mau belajar ke kami silakan. Kita sudah punya sistemnya. Kembali lagi ke teknologi, coba ke sakit. Nah, sakit kami ini juga punya websitenya, dan publik bisa mengetahui isi perut dari dinas, namanya sakit publik. Kalau kita klik bisa masuk. Nah, kalau kita klik di sini, itu yang warna-warni itu adalah target-target yang dititipkan wali kota kepada dinas-dinas. Misalkan dinas Badan Perencanaan Bapeda ya, kurang lebih. Ini ada berapa indikator. Nanti warga juga bisa ngecek, oh masih merah sedang proses, oh hijau sudah selesai, oh biru melebihi ekspektasi dan seterusnya. Jadi kalau akhir tahun si titik merahnya masih banyak, berarti warga mengetahui kinerja dari setiap dinas ini nggak beres karena nggak dikerjain. Tapi kalau dia banyak hijau, oh berarti tugas-tugas pembangunan itu dikerjakan, dilaporkan. Inilah transparansi pemerintahan yang apakah kelihatan sekali? Kan nggak kelihatan, karena juga penyakit baru. Tapi warga suka mengapresiasi. Wali, saya heran kenapa Bu si Pak Lurah ini tiba-tiba jadi rajin. Dulu 3 tahun lalu setiap mau ketemu susah, kalau ketemu minta duit. Si orang yang sama Pak sekarang berubah, selalu rajin ada di tempat, tidak pernah minta uang, kok pelayanan cepat dan gratis. Gara-gara kan dia tahu akan dilapori oleh warganya, oleh sistem. Dia tahu warga mudah melakukan dan kami juga mengambil tindakan tegas. Disinilah terjadi reformasi tadi, perubahan. Belum sempurna, masih ada aja yang macam-macam kan, selalu ada lah ya. Itu kami terus. Nah, kemudian yang kami lakukan berikutnya adalah menjaga agar pembangunan ini tidak bermasalah. Nah, dengan kejaksaan kami MOU Pak, bikin TP4D itu Pak, tim pengawasan pembangunan daerah gitu ya. Jadi kami ini sekarang saya bilang kalau kamu beli tanah, beli aset harus ada rekomendasi dulu dari kejaksaan. Kalau kejaksaan bilang proses pembelian ini clear, baru saya beli. Supaya nggak kasus sumber waras, nggak ada kasus lain-lain kan. Jadi kejaksaan tidak di ujung sekarang sibuknya Pak di Bandung itu. Kejaksaan sibuknya di awal. Tapi kami tenang karena tahu kejaksaan sudah bilang clear, sudah berarti proses aman kan begitu. Nah, kemudian hubungan dengan DPRD. Nah, kalau di Bandung itu DPRD diberi namanya dana aspirasi Pak. Satu anggota, karena APBD kami kan agak lumayan lah 6 triliun ya. Jadi satu anggota DPRD ada ruang aspirasi 1 miliar. Tapi bukan hibah bansos. Anggota dewan mendesain program. Wah, saya buat berapa kursi Pak? 25 lah, jarang.
misalkan anggota dewan nomor 1 kira-kira gitu, konstituennya di kecamatan 1 ya. Ya. Nah si reses itu kami beri ruang di situ, salah satu. Tapi dengan plafon yang kita sepakati secara politis. Nah nanti yang melaksanakan dinas, kata warga, saya ingin lomba voli masukin ke dispora oleh anggota dewannya. Saya ingin masjid diberesin, masukin ke dinas destaksi gitu ya, tata ruang. Saya ingin jalan diperbaiki di mana. Nanti pada saat pelaksanaan, anggota dewannya yang meresmikan, bukan wali kota. Saya loh yang mengupayain, warga kan tepuk tangan, itu dapat benefit politik di situ. Nah disinilah kami jaga kondusivitas Pak, supaya jangan ya kadang-kadang terjadi aspirasi-aspirasi yang tidak sesuai aturan lah ya, yang ujung-ujungnya kan masuk perkara hukum juga. Jadi salah satu cara kami menjaga hubungan baik dengan dewan, memberi ruang itu. Jadi dewan di Bandung senang, dia punya kekuatan untuk memperlihatkan kepada rakyat yang memilihnya bahwa dia melakukan perubahan. Tapi dengan prosedur sesuai aturan Pak, tidak dilakukan langsung oleh dewannya, tidak berbentuk hibah atau bansos. Karena kami ini bansos sudah 0 Pak. Bansos sudah 0, hibah pun kami kurangi drastis, dan 80% hanya untuk yang sesuai undang-undang, ke KONI, ke Muspida, ke lembaga-lembaga yang sesuai undang-undang. Kalau dulu hibah tuh bisa miliar Pak, sekarang saya maksimal 50 juta. Jadi, ya saya disebut wali kota pelit, tapi lebih baik perubahan datang dari program kayak gitu. Sebenarnya perubahannya sama aja, hanya bedanya nggak kasih duit begitu, tapi lewat dinas kami. Kalau seperti itu. Nah inilah cara-cara di Bandung agar aman kan begitu ya, preventif dan preemptif gitu kan. Kemudian teknologi untuk mengunci perilaku negatif, kemudian interaktif, mengajak masyarakat mengawasi dengan teknologi dan seterusnya. Pas ke jalan ada trotoar baru, ada pasukan tiap hari kerja dari subuh-subuh kan begitu ya. Nah itu makanya indeks kebahagiaannya naik Pak. Sekarang kami skornya 70,6 dari BPS. Jadi warga Bandung warga bahagia. Dari sisi surveinya, sakitnya kita A, pelayanan publik kita dulu rapor merah yang saya bilang tadi, asal-asalan. Dengan sistem ini kita ranking 4 nasional, alhamdulillah. Keterbukaan informasi dulu ranking 17, sekarang sudah ranking 3 kan begitu. Smart City kita dulu kalah oleh kota lain, sekarang sudah ranking 1 nasional. Nah, terkait dengan teknologi, nanti mungkin setelah ini Bapak dipersilakan nanti oleh Pak Asisten, Bu Asisten ya, untuk berkunjung ke pusat komando saya. Saya kira itu pengantar dari saya, apa yang terjadi di Bandung, itulah latar belakang, motivasi, dan lain-lain. Ya, saya persilakan kalau ada 1-2 yang bertanya, dengan senang hati saya. Dilanjutkan dengan cindera mata yang akan diserahkan oleh Wali Kota Bandung pada Wali Kota Bukit Tinggi. Penyerahan cindera mata selesai. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pembukaan penerimaan kunjungan kerja Wali Kota Bukit Tinggi beserta rombongan telah selesai. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan jawab yang akan dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama acara langsung, dan selamat siang.